Motif dari tersangka ini adalah murni karena ingin melakukan pemerkosaan terhadap korban. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rio, setelah pelaku tertangkap, apa hasil penyidikan sementara? Ya, Aisan dan juga saudara, dapat saya sampaikan bahwasanya tadi itu sudah disampaikan, sudah berlangsung press release dan sudah disampaikan hasil penyidikan sementara oleh Polres Padang Pariaman, dan dari sampaian oleh Kapolda Sumbar itu sejauh ini motif dari tersangka ini adalah murni karena ingin melakukan pemerkosaan terhadap korban gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan sejauh ini dari hasil penyidikan sementara belum ditemukan adanya indikasi pembunuhan berencana. Ini murni karena keinginan tersangka untuk memperkosa, dan ternyata dalam melancarkan aksinya korban kehilangan nyawanya. Ini dimulai dari pada Jumat sore ketika awalnya korban itu bertemu dengan tersangka karena tersangka membeli dagangan korban pada pukul 17, dan di sanalah muncul niat oleh tersangka untuk memperkosa korban. Sehingganya pada saat korban mau pulang, tersangka itu mencegat korban, dan dalam proses pencegatan itu tersangka juga menyekap mulut korban sehingga pada saat itu korban kehilangan kesadaran, dan tersangka sendiri tidak mengetahui apakah korban itu pingsan atau meninggal dunia karena telah disekap dalam waktu 6 menit, dan lalu dia bawa ke atas bukit berjarak 300 meter dari TKP pertama, lalu dilakukan pemerkosaan dan barulah dikuburkan oleh tersangka ini. Demikian, Isan. Rio, lalu bagaimana soal dugaan pelaku lain selain tersangka yang sudah ditangkap? Ya, dari hasil penyidikan sementara memang Polda Sumbar tadi menyampaikan bahwasannya sejauh ini indikasinya masih satu orang tersangka, yaitu adalah Is 26 tahun ini. Sementara untuk masa pelarian, untuk tindakan pelanggaran hukumnya yang berujung kematian terhadap korban ini, tersangkanya sejauh ini masih satu. Dan untuk pelariannya selama 11 hari itu memang ada kemungkinan dibantu oleh orang lain, dan sejauh ini masih dalam proses penyidikan lebih mendalam. Dan Polda Sumbar menyatakan untuk melakukan itu sudah memeriksa 20 orang saksi dan kembali akan mendalami keterangan saksi ini untuk melihat adanya kemungkinan keterlibatan orang lain dalam proses kaburnya tersangka ini. Demikian. Ya, pelaku bisa buron selama 2 minggu dan bersembunyi di sebuah rumah. Siapa dari pihak-pihak mana saja yang diperiksa oleh polisi sebagai saksi? Ya, sejauh ini dari kegiatan tersebut, bagaimana tersangka ini bisa lolos dalam 11 hari pengejaran, ini memang secara kronologis disampaikan oleh kepolisian bahwasanya tersangka ini pada siang hari beraktivitas di hutan, dan pada malam hari dia merangkak masuk ke kampung melalui jalur-jalur tikus. Dia akan mencari rumah-rumah kosong untuk tempat tidur menginapnya saat malam hari. Dan dalam hal ini memang di dalam penggerebekan ditemukan adanya beberapa snack dan rokok. Ini membuktikan adanya orang yang mengantarkan logistik. Namun untuk itu memang pihak kepolisian masih perlu mendalami keterangan lagi proses ini, dan sejauh ini sudah 20 orang saksi yang diperiksa. Statusnya masih saksi yang diperiksa terkait siapa orang yang membantu tersangka ini dalam proses pelariannya selama dia dinyatakan buron 11 hari itu. Demikian, Isan. Oke, Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio.